Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa salim ajmain amma ba'. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran fikih hari ini. Semoga kita dapat disehatkan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Raditu billahi robba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Muhammad Naufal. Sakit. Oh, sakit. Rizky Saputra. Izin. Hopipah. Izin. Ada surat izinnya? Terima kasih. Habibah. Iya. Tiara Regina Putri. Adik. Iya. Listiana Sapitri. Izin. Kemana dia? Tidak tahu. Ke Mas Liana. Hadir. Iya. Siti Hadiroh. Kemana Siti Hadiroh? Oh, sakit. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan penelitian pembunuhan dengan baik dan benar. Kedua, siswa mampu menjelaskan dasar hukum larangan membunuh dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik mampu mengklarifikasi macam-macam pembunuhan dengan baik dan benar. Dan terakhir, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan hukum bagi pelaku pembunuhan dengan baik dan benar. Baik, ada yang tahu materi apa yang kita bahas hari ini? materi jinayat, Bu. Ya, benar. Kalian tahu apa itu jinayat? Hukum pidana Islam. Nah, benar. Jinayat adalah hukum pidana Islam. Kalau di Indonesia kita tidak melakukan hukum pidana Islam. Kalau di Arab melakukan hukum pidana Islam. Jinayat adalah sebuah hukum Islam yang membicarakan tentang kejahatan. Jadi sebuah kejahatan itu nama hukumnya adalah jinayat gitu. Hukum jinayat adalah, benar kata Tiara tadi, adalah hukum pidana Islam dalam ruang lingkup kajian pidana Islam yang meliputi qisas, hudud, dan takjir. Aku akan melihatkan contoh dari jinayat tersebut. Hukum jinayat yang pidana tadi, pidana dari Islam ini di Aceh memperlakukan. Ini hukum jinayat cambuk. Ditonton oleh banyak orang sebagai pembelajaran untuk kita untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi ini kenapa jadi kayak ini melakukan kejahatan jinayat nih, ada beberapa kasus, yaitu pemabuk bisa dicambuk. Kalau misalnya pencuri bisa dipotong tangan. Kalau perampok bisa ditakjir. Dan pembunuhan bisa dikisos kayak dipenggal kayak tadi yang video sebelumnya tadi. Nah, itu sebabnya hukum Islam ini memang sadis, tapi melakukan kita supaya kita tidak melakukan kejahatan. Jadi Allah memberikan balasan yang setimpal. Jadi diberlakukanlah hukum Islam supaya orang itu jerak.
peradilan Islam, kisos, yaitu pelaku pembunuhan yang diadili kisos. Kisos itu apa? Kisos tuh kayak mati pancung, kayak ditatak kepalanya. Ini nih ada di Arab Saudi, dasar diberlakukan seseorang yang melakukan pembunuhan akan dibunuh dua gitu. Nah, setelah melihat beberapa video contoh jinayat tadi, Ibu rasa kalian dapat sedikit memahami tentang apa itu jinayat, bagaimana sebab-sebab terjadinya hukum pidana Islam ini atau jinayat ini. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih rinci apa itu jinayat. Ibu akan menjelaskan apa itu jinayat. Tiara, apa tadi jinayat? Hukum pidana Islam. Ya, benar. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah lebih populer, hukum jinayat disebut dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup dari hukum jinayat ini ialah tindakan pidana yang ada kisos, hudud, dan takzir. Selanjutnya, kan tadi Ibu sudah menjelaskan jinayat ini ada pembunuhan, ada zina, ada khamar, penculian, dan lain-lain. Nah, dalam materi kita hari ini kita membahas tentang pembunuhan. Nah, apa itu pembunuhan? Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang pembunuhan? Mas Liana? Ya, benar. Pembunuhan menurut bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang diakibatkan menghilangkan nyawa seorang baik sengaja atau maupun tidak sengaja. Jadi pembunuhan ini menghilangkan nyawa seseorang baik itu sengaja atau tidak sengaja, menganu alat atau tidak, tapi orang itu terbunuh atau hilang nyawanya. Selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Ada yang tahu Quran surah apa? Habibah? Quran surah Al-Isra ayat 33. Benar. Larangan membunuh dijelaskan pada Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 33, yaitu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'ala liwaliyadi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu yang benar. Nah, macam-macam pembunuhan yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan yang karena lalai atau seperti yang disengaja. Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang menggunakan alat, niatnya tuh membunuh, sudah dalam hatinya membunuh, itu dinamakan pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan karena tidak disengaja adalah orang yang membunuh seseorang tanpa ada niat sedikit pun untuk membunuh seseorang. Nya tuh kada ada niat membunuh tapi menghilangkan nyawa seseorang. Orang itu meninggal tapi nya tuh kada ada niat gasar membunuh. Nah, selanjutnya pembunuhan karena lalai, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu kemungkinan, satu perbuatan, salah maksud, atau kelalaian. Nah, hukum bagi pelaku pembunuhan. Tadi pelaku pembunuhan itu ada 3 loh, sengaja, apalagi tidak disengaja, dan lalai. Nah, pembunuhan disengaja hukumnya ialah pembunuhan yang sengaja, kisos atau dibunuh kayak tadi yang di video tadi. Orang tuh membunuh sengaja tapi keluarganya kada terima, inya tuh harus apa tadi, mati dibalas mati gitu. Nah, kalau misalnya keluarganya itu merelakan aja, tapi orang yang dibunuh tadi membayar diat mughallazah atau diat besar atau denda besar. Nah, jadi orang itu yang membunuh tadi, yang sengaja tadi, karena keluarganya ikhlas saja, inya tuh wajib membayar denda habis itu dan melakukan kafarat. Selanjutnya, pembunuhan tidak sengaja. Pelaku pembunuhan tidak sengaja tidak dikisos. Nah,
Nya tadi tuh kada sengaja lo kada ada niat gasan membunuh. Nya tuh kada dihukum mati pancung yang kayak tadi kada. Tapi nya tuh disuruh bayar wadah keluarga korban tadi. Yang bayarnya sama dengan bayar pembunuhan yang disengaja tadi. Nah, kisarannya sama, denda besar 2. Tapi itu tuh pembunuhan yang tidak sengaja tuh boleh mengedit bayar sedikit-sedikit. Kan banyaklah denda besar tadi, bayarnya 3 tahun secara bertahap, sepertiga sampai 3 tahun. Kalau misalnya pembunuhan sengaja tadi kada boleh bayarnya bacicil, langsung bayar seberataan karena ini sengaja membunuh. Pembunuhan karena itu dihukum denda ringan aja. Apa tidak sama seperti pembunuhan disengaja atau tidak sengaja dilakukan denda berat. Nah, pembunuhan yang lalai ini di denda ringan boleh juga kayak tadi, kayak tidak disengaja tadi boleh kita melakukan berangsur-angsur. Kayak kita cicil dulu, duitnya kada langsung sama pembunuhan sengaja nih, kada boleh dicicil lalu. Nah, contohnya pembunuhan lalai ini kayak apa gerang Bu? Pembunuhan lalai ini misalnya Tiara mencatuk Mas Liana. Dia tuh mencatuk, dasar mencatuk Kak. Terus tuh Mas Liana ini meninggal karena catukannya tadi, padahal tidak keras catukannya tadi, tapi Mas Liana hilang nyawa kayak gitu. Nah, itu tuh lalai artinya karena padahal Tiara ini tidak bermaksud untuk membunuh Mas Liana, tapi meninggal. Itu dikenakan diat diat ringan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya Ibu ada game untuk kalian. Nah, jadi setiap orang menulis pertanyaan masing-masing. Nah, menulis pertanyaan masing-masing di kertas, tulis pertanyaannya, terus tuh karena diputar-putar pertanyaannya, tapi di kertasnya tuh misal di kertasnya tuh Tiara, atas nama Tiara, pertanyaannya apa? Karena dikeliling-kelilingakan, karena misalnya Tiara pertanyaan Tiara ke Mas Liana, jadi Mas Liana menjawab pertanyaan Tiara sebaliknya, atau pertanyaan Tiara ada ke Habibah, nah di Habibah yang menjawab dan sebaliknya. Tapi kada boleh lah pertanyaannya tuh ampun orangnya itu juga gitu. Nah, paham lah? Udah paham? Nah, jadi dikelilingannya itu karena menggunakan lagu. Oke, paham? Paham. Ya, mulai. Kalau selesai sudah menulis pertanyaan di kertas masing-masing, maka harap kumpulkan langsung ke Ibu. Kita acak. Oh, sini, ke sini aja. Buan mau sini. Sini. Duduk ke sini. Nah, kita menggunakan lagu ya, mengacaknya ya. Yang sini-sinilah, kenalah. Acak lah. Tuh, 2, 3. Acak aja. Iya, sampai habis lagu. Nah, sini Banon. Ke situ. Ya, ke situ lagi. Bukan terus. Iya, ajalah sampai belah. Iya. Ya. Lagi. Cepat, semakin cepat. Ya. Stop. Kalau sudah dapat satu persatu, siapa ya duluan? Angkat tangan siapa yang mau duluan? Ya, Tiara, ayo maju ke depan. Nah, dari pertanyaan dari siapa? Mas Liana. Ya, sebutkan pertanyaannya dan jawab. Sebutkan kasus jinayat. Kasus jinayat atau hukum pidana Islam biasanya yang terkena hukum jinayat pelaku minuman keras
itu tuh termasuk dalam peradilan dalam Islam atau hukum dalam Islam, dan mencuri juga termasuk. Nah benar. Tepuk tangan untuk kawannya dulu yang setelah benar menjawab. Silakan untuk duduk. Selanjutnya siapa lagi? Angkat tangannya anak-anak. Iya, Mas Liana, ayo maju ke depan. Ya, dapat pertanyaan dari siapa Mas Liana? Habibah, tolong sebutkan dan jawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan? Ya, apa yang dimaksud dengan pembunuhan? Pembunuhan menurut bahasa menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, menggunakan alat dan tidak. Nah benar, pembunuhan ialah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu sengaja atau tidak, menggunakan alat atau tidak. Nah benar jawaban dari Mas Liana. Tepuk tangan untuk Mas Liana dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya yang terakhir ialah Habibah. Ayo silakan berdiri dan maju ke depan. Ya, dapat pertanyaan dari yaitu Tiara terakhir. Sebutkan pertanyaannya dan jawab. Apa yang dimaksud dengan jinayat? Ya, apa yang dimaksud dengan jinayat? Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah lebih populer hukum pidana Islam, ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tindak pidana, qisas, hudud, dan takdir. Nah benar, jinayat adalah hukum pidana Islam yang ruang lingkupnya meliputi dengan hudud, qisas, dan takdir. Ya, jawaban dari Habibah benar. Tepuk tangan untuk Habibah. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, setelah kalian melakukan game tadi, Ibu rasa kalian sudah memahami apa yang namanya jinayat, macam-macam jinayat, pengertian pembunuhan. Nah, setelah itu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk menanyakan yang masih belum dipahami. Saya Bu ingin bertanya Bu, bagaimana contoh pembunuhan lay seperti disengaja? Pembunuhan lalai atau seperti disengaja. Nah tadi kan macam-macam pembunuhan tuh ada 3. Apa tadi? Disengaja, Tidak sengaja, Lalai. nah lalai atau seperti disengaja. Nah contohnya yang pada kehidupan sehari-hari nih ada nih seseorang tuh gini aja. Bibah memukul Tiara dengan sengaja. Nah, menggunakan cambuk atau penggaris, dipukulnya nih si Tiara nih karena gerigitan kisahnya. Tiara nih harap benar, jadi dipukul Bibah lawan penggaris. Tiba-tiba Tiara meninggal. Tiara kehabisan nyawa. Nah, gara-gara dipukul tadi. Padahal Bibah ini tidak ada maksud untuk melakukan pembunuhan, tapi sudah terlanjur melakukan pembunuhan, dicatutnya tadi. Kan tadi kayak disengaja, tapi dalam hatinya memang ada niatan untuk membunuh. Nah, pahamlah Tiara? Nah, paham. Lah, ada lagi kah pertanyaan? tidak. Oh, tidak. Ibu simpulkan ya. Jinayat ini diberlakukan oleh Islam itu tuh tidak sia-sia. Itu tuh supaya introspeksi diri kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal kejahatan, supaya yang di Aceh tadi dicambuk itu tuh melihat orang puluhan ribu orang melihat itu tuh untuk pembelajaran, supaya kita kadang berbuat jahat, supaya kita kadang melakukan hal-hal seperti itu yang merugikan orang lain kayak itu. Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Mudah-mudahan kalian termotivasi dalam melihat hukum jinayat ini, tidak melakukan kejahatan, sudah tahu hukumnya kayak ini. Mudahan puan pian kadang melakukan kejahatan seperti apa
yang orang-orang lakukan yang dicambuk tadi gitu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan doa penutup pembelajaran bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqnal tiba'ah wa arinil batila batila warzuqnal tiba'ah. Amin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi